gila? Bisa juga, tapi sekarang kita bukan bahas itu. Bugil atau ketelanjangan adalah keadaan tidak mengenai pakaian atau tanpa rambut, baik pada manusia atau hewan. Tapi karena Wita Wanita memberikan informasi seksual kepada kalian, para manusia bukan hewan, jadi definisi bugil kita batasi untuk manusia saja ya. Teman-teman, secara psikologis bugil bisa dianggap subjektif. Anggapan ini tergantung juga pada ajaran dari orang tua ketika kamu masih kecil. Situasi bugil bisa membuat seseorang menjadi malu atau kebalikannya, merasa nyaman dan bebas. Zaman dahulu, orang hanya memakai kain sebagai pelindung organ vital. Di negara-negara bagian utara, fungsi pakaian yang utama adalah sebagai pelindung dari udara musim dingin, atau di negara Timur Tengah, melindungi kulit dari pasir dan sengatan matahari. Di Kepulauan Indonesia, orang menutupi tubuhnya dengan kain, baru kemudian dengan sarung, di mana itu hanya menjadi satu-satunya penutup tubuh. Karena pengaruh budaya Arab, terlebih lagi ketika Belanda menjajah Indonesia, orang pribumi mulai berpakaian lebih tertutup dan memakai atasan. Selain itu, para pelayan rumah tangga yang masih gadis mendapat masalah dengan para istri koloni. Bagaimana tidak? Mereka bekerja dengan bertelanjang dada. Payudaranya kemana-mana. Kemudian muncul larangan untuk toples untuk memadamkan rasa cemburu istri koloni dari si inem pelayan seksi. Teman-teman, prosesnya berlangsung sampai ratusan tahun loh. Dari kota hingga ke desa, dari rumah pribadi menir hingga ke tempat umum. Lama-kelamaan ini menjadi hal biasa bagi wanita pribumi untuk menutupi dadanya. Hingga akhirnya menjadi suatu keharusan. Tahun 1908, Belanda berhasil menguasai Bali. Mereka sangat terkesan dengan keindahan Pulau Dewata dengan candi-candinya dan juga kecantikan wanita Bali. Kalau bisa nih ya, kayaknya Bali ingin dijadikan museum aja deh, biar kecantikannya abadi dan tetap terjaga. Gambaran Bali sebagai Pulau Dewata dengan wanitanya yang bertelanjang dada tersebar hingga ke mancanegara. Itu sebabnya hingga sekarang Bali amat terkenal. Pelukis, fotografer, hingga pembuat film hijrah ke Bali, seperti Charlie Chaplin dalam video berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yaghfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang biasa nampak daripadanya.
dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya. Juga dalam kitab Bible Perjanjian Baru surat Yesaya ayat 4. Raja Asyur akan menawan orang-orang dari kedua negeri itu dan mereka akan digiring dengan telanjang. Tua dan muda, semuanya akan berjalan tanpa baju dan alas kaki dengan pantatnya kelihatan sebagai penghinaan terhadap Mesir. Teman-teman, orang Kristen percaya kalau pakaian adalah hukuman dari Tuhan. Adam dan Eva memakan buah kuldi sehingga harus diusir dari surga. Setelah mereka melarang perintah Tuhan, hilanglah kepolosan mereka dan timbul rasa malu akan kondisi bugil. Pada kenyataannya, ketelanjangan dalam kitab Bible adalah hal yang biasa. Maka dari itu, sangat mengherankan jika dilihat pada perkembangannya dewasa ini, pemimpin gereja Kristen memberitakan sebaliknya dan mengkategorikan bugil sebagai dosa. Banyak dari kita yang melupakan bagian dari budaya ini atau enggan untuk mengingatnya. Tapi di mata dunia, nama Indonesia dan Pulau Bali tetap tidak bisa dipisahkan dari budaya lamanya. Kecantikan wanita Indonesia yang bertelanjang dada.